Dan di bawahnya udah ada Bitcoin yang udah kita beli lagi senilai Rp198.472. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli Bitcoin di aplikasi Reku ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Reku ini itu merupakan sebuah exchanger kripto yang udah legal Bapepti ya. Jadi mereka itu merupakan exchanger kripto lokal yang memang kalau teman-teman itu transaksi ya ataupun melakukan pembelian kripto di aplikasi ini, maka teman-teman nanti akan dikenakan pajak ya, sama kayak Indodax ya, Pintu, Ajaib Kripto dan sebagainya. Artinya ya, kalau teman-teman melakukan transaksi di aplikasi ini ya, transaksi kalian itu udah legal ya. Udah legal dan udah dijamin pemerintah. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa ke depannya dengan aplikasi ini, ya teman-teman bisa menuntut aplikasi ini ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih Bang cara membeli Bitcoin di aplikasi ini? Nah, cara membeli Bitcoinnya ya, untuk langkah pertama tentunya teman-teman itu harus udah memiliki akun di aplikasi Reku ini. Jadi buat teman-teman yang memang belum punya aplikasinya, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman udah daftar di aplikasi ini, kemudian kalian udah melengkapi pendaftaran kalian ya, kalian bisa memastikan akun kalian udah terverifikasi atau belum ya. Caranya itu teman-teman login terlebih dahulu ke akun Reku kalian, lalu kalian klik di bagian menu profile. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk akun saya di sini itu udah ada tulisan terverifikasi. Jadi pastikan teman-teman daftar akun di Reku ini sampai ya akun kalian itu ada tulisan terverifikasi seperti ini. Oke, itu merupakan tahap pertama sebelum teman-teman melakukan pembelian Bitcoin di aplikasi ini. Nah, kemudian tahap kedua adalah teman-teman bisa kembali terlebih dahulu ke menu berandanya. Nah, tahap kedua teman-teman itu harus melakukan deposit di aplikasi ini. Baru kalian bisa membeli aset Bitcoinnya. Nah, untuk cara depositnya, teman-teman bisa klik di bagian menu top up ini. Kemudian nanti akan diarahkan ke halaman metode depositnya ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa deposit menggunakan berbagai macam bank ya. Ada Panin Bank, OCBC, Danamon, ya CIMB, BRI, atau kalau memang di sini itu nggak ada bank yang kalian gunakan, kalian bisa deposit melalui Others Bank ini ya. Jadi kalian tinggal masukkan aja berapa nominalnya, kemudian nanti kalian tentukan bank apa yang kalian gunakan. Nah, atau kalau teman-teman nggak pengen deposit melalui bank, kalian juga bisa deposit melalui e-wallet. Ya, jadi di sini itu ada OVO, Dana, Link Aja ataupun ShopeePay. Nah, tapi kekurangannya kalau melalui e-wallet ini kita akan dikenakan biaya admin ya. Biaya adminnya itu bervariatif ya, mulai dari 0,5 sampai 1,5% dari total yang kita depositkan. Ya, jadi itu ya kekurangan kalau teman-teman deposit pakai e-wallet. Tapi kalau lewat bank, setahu saya itu tidak ada biaya adminnya. Gratis ya guys ya. Oke, nah jadi ya nanti setelah teman-teman itu udah berhasil deposit di aplikasi Reku ini, nah maka nanti saldo kalian itu bisa kalian lihat di bagian menu dompet ini guys ya. Nah, jadi kalau kita klik menu dompet di sini itu seperti yang teman-teman lihat, saya memiliki saldo IDR senilai Rp496.000. Nah, jadi kalau teman-teman tadinya itu deposit 3 juta, maka nanti di bagian IDR ini itu akan masuk 3 juta ya. Dan kalau teman-teman tadinya itu deposit 10 juta, maka di sini itu akan munculnya 10 juta. Oke, jelas ya. Jadi berapapun yang kalian depositkan, maka nanti saldonya itu akan muncul di bagian IDR ini. Nah, selanjutnya, setelah teman-teman udah deposit ya, kita baru bisa membeli Bitcoin di aplikasi Reku ini. Nah, cara membelinya gimana? Cara membelinya teman-teman tinggal klik di bagian kripto. Nah, kemudian nanti kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian menu market. Nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini itu untuk akses Bitcoinnya sendiri itu udah langsung muncul di bagian paling atas ya, yaitu BTC. Saat ini itu per 1 Bitcoin ya, harganya itu adalah 1.054.000.000 ya. Itu adalah uang yang harus kalian keluarkan untuk membeli 1 Bitcoin. Muncul pertanyaan, Bang, kalau kita nggak punya uang segitu, gimana cara membelinya? Nah, jadi Bitcoin ini kan berupa aset digital ya. Jadi teman-teman itu nggak mesti membeli minimal 1. Jadi teman-teman itu juga bisa membeli beberapa persennya. Misal kayak 0,001-nya ya, ataupun 0,2-nya. Jadi bisa ya. Jadi berapapun modal kalian, sebenarnya teman-teman itu bisa membeli Bitcoin ini dengan takaran tertentu tadi. Oke. Nah, kemudian untuk membelinya kita tinggal klik aja di bagian BTC ini.
Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu akan ditampilkan order book dari Bitcoinnya. Untuk penjelasan order book ini juga sebenarnya udah pernah saya jelaskan ya di beberapa video saya. Jadi kalian bisa lihat aja video-video sebelumnya. Di sini kita akan langsung praktek aja ya bagaimana cara membeli Bitcoin. Teman-teman tinggal klik aja beli. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi di sini itu seperti yang teman-teman lihat ya di bagian limit ordernya ini. Kalau kita klik ya di sini itu ada dua cara beli ya. Yang pertama dengan cara limit order. Limit order ini penjelasannya adalah beli kripto pada harga yang kamu mau. Sementara kalau yang market order adalah beli kripto pada harga yang terbaik. Nah, apa bedanya, Bang? Nah, bedanya adalah kalau limit order, teman-teman itu bisa menentukan harga berapa yang ingin kalian beli. Nah, contoh ya, kita pakai limit order. Nah, limit ordernya misalnya kan saat ini harga Bitcoin per satu Bitcoinnya 1.055 juta nih. Nah, kalau teman-teman pakai limit order, kalian bisa menentukan misalnya kalian itu pengen beli Bitcoin nanti waktu harganya di angka 950 juta aja ya. Supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan lebih banyak asetnya. Nah, bisa ya. Jadi kalian bisa setting, kalian akan membeli Bitcoin waktu di harganya segini ya, waktu dia turun lagi. Nah, itu fungsi dari limit order. Nah, sementara kalau teman-teman pakai yang market order tadi, nah, maka dia akan menyesuaikan dengan harga Bitcoinnya ketika teman-teman tekan tombol belinya. Oke, paham ya. Jadi kalau misalnya kita tekan harga belinya dan harga per Bitcoinnya itu adalah 1.055 juta. Nah, artinya kita membeli Bitcoin di harganya 1.055 juta. Dan muncul pertanyaan, "Oh, berarti lebih enak pakai limit order dong, Bang." Pakai limit order tadi kan kita bisa membelinya waktu harganya sedang murah. Sementara kalau pakai market order ini kita hanya membeli ketika harganya di saat 1.055 juta ini. Nah, benar emang guys ya. Jadi pasti lebih menguntungkan kita membeli Bitcoin ketika harganya sedang murah. Nah, tapi kekurangan dari limit order ini adalah teman-teman itu harus mengantri terlebih dahulu. Jadi, selama harga Bitcoin ini tidak turun ke harga yang kita setel tadi ya, yang 950 juta tadi. Nah, artinya pembelian kita atau order kita itu tidak akan tereksekusi, guys. Oke? Itu kekurangannya kalau teman-teman menggunakan limit order. Nah, artinya ya udah sama aja ya, selama Bitcoin tidak turun ke 950 juta, kalian itu belum memiliki aset Bitcoin. Nah, makanya di sini kalau teman-teman yang terburu-buru gitu ya, pengen beli asetnya ya kalian bisa menggunakan market order aja ya. Tapi kalau misalnya kalian itu punya analisa bahwasannya Bitcoin sebentar lagi bakal turun dulu nih ya ke harganya 950 ya, ataupun ke harganya 1 miliar terlebih dahulu baru nanti dia akan naik lagi. Nah, kalian bisa menggunakan limit order yang tadi. Oke? Nah, di sini kita akan praktekkan aja membelinya itu menggunakan market order ya. Contoh di sini kita akan coba beli sekitar 200.000 ya. Karena kan kita punya saldo 496.000 ya. Jadi kita beli aja 200.000 dan kalau kita klik beli, nah oke, maka di sini udah muncul sukses ya, dan saldo kita yang tersedia itu awalnya 496.000, sekarang udah sisa 296.000. Nah, kalau udah muncul tulisan sukses tadi, artinya saldonya itu udah masuk ke dompet kita, guys. Nah, untuk mengeceknya kita bisa kembali terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita udah kembali, untuk mengecek aset yang udah kita beli, kita tinggal klik di bagian menu dompet. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di bagian aset saya ini. Jadi di sini itu udah ada aset BTC ataupun Bitcoin yang udah kita beli tadi ya. Dan di atasnya IDR kita itu juga udah berkurang ya. Total saldonya itu udah menjadi 296.000 dan di bawahnya udah ada Bitcoin yang udah kita beli lagi senilai 198.472 rupiah. Muncul pertanyaan, "Bang, tadi kan kita beli 200.000. Nah, kenapa di sini jadinya itu 198.000?" Seperti yang saya bilang di awal, Reku ini itu merupakan perusahaan exchange kripto yang udah legal Bapepti. Artinya setiap kita transaksi kita akan dikenakan pajak ya dan juga biaya. Nah, jadi sekitar 1.600-nya itu merupakan biaya jual beli ya yang diterapkan oleh si exchangernya ini dan juga pajak yang harus kita bayar, guys. Oke? Jelas ya, makanya di sini total aset yang terbeli itu adalah 198.472 rupiah ataupun sekitar 0,0000189 Bitcoin.
Oke, udah jelas ya, itu cara membeli Bitcoinnya. Dan kemudian kalau misalnya asetnya udah muncul di dompet kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya tinggal terserah kepada kalian guys ya. Jadi kalau misalnya asetnya itu udah dari dompet kalian, ini adalah aset kalian pribadi. Ya, jadi sewaktu-waktu kalau kalian butuh uang, kalian pengen jual, nah kalian bisa jual aset ini ya. Kemudian kalau kedepannya teman-teman itu misalnya pengen ngirim aset kalian ini ke orang lain, nah kalian bisa kirimkan aset ini ke orang lain ya. Jadi sangat fleksibel ya. Aset ini itu mau kalian apakan. Dan kalau memang tujuan kalian investasi, ya artinya aset ini ya udah kalian setiap minggu ataupun setiap bulannya bisa membeli Bitcoin ini ya, seperti yang kita praktekkan tadi. Kalian bisa membelinya setiap bulan, kalian bisa nabung setiap bulan ya. Nanti kalau misalnya harga rata-ratanya itu udah naik ya. Jadi kan tadi misalnya gini guys. Harga rata-rata kita beli koinnya kan 1.055.000.000 tuh. Nah, misal ke depannya itu per satu Bitcoinnya udah harganya 2 miliar ya. Misal ya guys ya. Nah, jadi kalau memang harganya udah di 2 miliar dan kalian pengen jual, ya udah kalian tinggal jual. Nah, kalau udah kalian jual berarti kalian udah untung guys. Karena ketika kalian jual harganya itu udah 2 kali lipat. Oke, udah jelas ya. Nah, muncul pertanyaan, gimana cara jualnya bang? Nah, untuk cara jualnya simple ya. Cara jualnya teman-teman tinggal klik aja lagi ya di aset Bitcoinnya ini. Kemudian nanti kalian akan diarahkan ke halaman ini. Kalian tinggal klik di bagian menu trade. Nah, selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman ini lagi, lalu kalian tinggal klik jual. Nah, setelah kalian klik jual, itu ada dua pilihan lagi ya. Apakah teman-teman pengen jual dengan market order ataupun dengan limit order. Nah, ini mirip kayak waktu beli tadi. Ya, kalau beli kan kita pengen mendapatkan harga yang lebih murah. Sedangkan kalau teman-teman jual, pasti teman-teman ingin mendapatkan harga yang lebih mahal. Nah, jadi cuman perbedaannya itu doang ya. Di sini supaya cepat, misalnya teman-teman butuh duit gitu ya, kalian pilih aja yang market order. Kemudian untuk kuantitinya, misal teman-teman pengen jual berapa? Apakah pengen jual 50%-nya ataupun pengen jual semuanya? Bebas ya. Kita anggap aja kita jual semuanya. Kita tinggal klik aja jual. Nah, kalau udah jual, seperti yang kalian lihat ya di bagian aset kita ini, untuk BTC-nya itu udah nol ya, udah nggak ada lagi aset kita. Dan kita bisa kembali ya ke menu yang tadi. Coba kita kembali dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bagian aset kita ini udah kosong ya, udah tidak ada saldonya lagi. Dan saldonya itu kembali ke aset IDR kita ini kembali. Oke? Paham ya, itu dia mekanisme ya bagaimana cara jual beli Bitcoin di aplikasi Reko ini. Dan kalau memang asetnya udah kembali ke IDR ini, ya udah kalau kalian pengen withdraw ke akun bank kalian tinggal withdraw aja. Gampang ya, simple ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.